kabar semua hari ini? Ibu doakan semoga sehat dan selalu tetap semangat ya. Sebelum belajar tolong Anda perhatikan kalau ada sampah di bawah meja, kamu lihat. Kemudian kursi mejanya tolong dirapikan dan biar terarah dan kondusif. Jadi nanti belajar kita akan nyaman ya. Oke. Karena lokal itu sudah bersih, kemudian bangku dan mejanya sudah rapi, tolong ketua kelas pimpin doanya. Coba dulu. Yuk bro, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri isyarat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar ibu absen dulu ya. Nafisa datang. Kuratu ini Naswa, Akselsis, Raffi, Silvi, Siren, Zidan, Rasya, Syaren, Timo, Herti, Rati, Destia, Christine, Sterli, Regina, Naswa, Julia, Tengku, Taufik, Fahri, Sultan, Cindy, Bunga, Doni. Oke, ibu sudah absen. Alhamdulillah semuanya sudah masuk ke kelas kita. Nah, supaya lebih semangat dan konsentrasi, karena kamu baru siap bermain, jadi kita akan mengadakan gerakan-gerakan yang melatih konsentrasi kamu, ya. Seperti ini, dari yang biasa saja gerakannya. Kalau ibu bilang ke depan, ya, kamu cukup gerakannya saja. Jadi kamu membusung ke depan, ya. Kalau ibu bilang ke belakang, kamu ke belakang, ya. Kalau ke kiri, kamu arah mana? Mana kirinya? Oke, ke kiri sini, ya. Kalau ke kanan, ke sana. Oke, bisa dimulai. Ke belakang, kanan, depan, belakang, kanan. Oke, ini masih biasa saja. Nah, berikutnya dengan kata-kata. Kalau ibu bilang ke depan, kamu ke depan, kemudian kata-katanya juga ke depan. Kalau ibu bilang ke belakang, kamu ke belakang. Kamu bilang beramai-ramai juga ke belakang. Ya, oke? Ke belakang. Kiri. Depan. Belakang. Kanan. Oke, ini masih simpel, ya. Masih konsentrasi. Nah, sekarang bagaimana jika ibu bilang ke depan, kamu melakukan gerakan ke depan, tapi dengan perkataannya berlawanan dengan tadi. Berarti kamu ke depan, kemudian dengan kata-katanya ke belakang. Kamu benar? Kalau ibu ke kiri, kamu bilang ke kanan. Bisa dimulai? Paham tak? Coba misalnya ibu bilang kiri, gerakan kamu itu ke kiri juga, tapi kata kamu ke belakang, ke kanan. Ya, kalau ibu bilang ke belakang, kamu ke belakang, tapi yang kamu omongkan itu adalah ke depan. Ya, itu
depan, kanan, ya apa nih sekarang nih? Kan kiri. Kamu gerakan kamu ke kanan, kata-kata kamu aja yang ke kiri. Aduh, ya cuma kata-katanya saja yang berlawanan, tapi gerakannya tetap dengan yang tadi. Misal ke kiri, kamu gerakan kamu ke kiri, tapi kata-kata kamu adalah ke kanan. Sekali lagi ya, belakang, kiri, depan, kanan. Alhamdulillah ya kan, walaupun agak-agak apa, pakai tepuk tangan semuanya. Ya, mungkin tadi ya karena kurang makannya di kantinnya kan, mungkin uang jajannya terbatas atau karena berdasarkan untuk kita masih belajar lagi. Oke, alhamdulillah tadi ibu tengok 90% sudah konspirasi. Nah sekarang kita masih melanjutkan materi kita yang gejala listrik statis, kemudian hukum Coulomb. Nah siapa yang tahu, tunjuk tangannya. Hukum Coulomb kemarin apa yang mempengaruhinya? Tunjuk tangannya, dibiasakan. Kemarin ada 2 yang mempengaruhi tentang hukum Coulomb. Ada apa saja? Oke, siapa namanya? Siren. Yang mempengaruhinya yaitu jarak dan besar muatan. Betul? Oke, masih ingat ya, yang mempengaruhi hukum Coulomb adalah jarak dan muatan. Ada berapa interaksi kemarin terjadi pada hukum Coulomb? Ada 2. Ada apa saja? Oke. Ada interaksi saling tarik menarik dan interaksi saling tolak menarik. Ada interaksi saling tarik menarik, ada interaksi tolak menolak. Jadi hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi Coulomb, yaitu konsep listrik pada sel saraf, hewan, dan teknologi di sekitarnya. Ya. Nah sekarang kamu perhatikan di gambar. Ya, di depan ini ada gambar, ya, gambar orang yang kena cubit, ya. Coba kamu cubit dulu, tangan kamu sendiri lah dulu. Gak sakit ya kan? Karena kamu mungkin mencubitnya dengan apa? Terasa-rasa, kalau sakit kamu berhentikan. Cobalah kamu cubit sekarang dengan teman yang di samping kamu. Ayo, mana? Sakit? Kira-kira kena apa itu? Kalau kamu cubit teman kamu, ya, sengaja atau tidak sengaja, kamu akan merasa sakit. Ada yang tahu? Ada? Jadi yang ibu tanyakan ini, ya, berkaitan dengan materi yang akan kita belajar hari ini. Ya, jadi banyak yang harus kamu tahu. Kalau ternyata reaksi sakit ini berhubungan sekali dengan listrik statis, ya. Jadi tujuan kamu belajar hari ini ada screen pertama. Nanti ibu akan menayangkan video. Jadi nanti kamu bisa membaca literasi lagi di buku di mana saja, dan kamu berdiskusi dengan kelompok kamu tentang bagian-bagian sel saraf. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi dari bagian-bagian sel saraf pada manusia dengan cermat. Kemudian setelah melihat tayangan video, membaca literatur dan diskusi kelompok tentang kelistrikan pada sel saraf, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme sistem saraf dalam menyampaikan impuls dengan benar. Kemudian dengan membaca literatur dan diskusi kelompok tentang kelistrikan pada hewan, peserta didik dapat menyebutkan 2 atau lebih hewan apa yang menghasilkan listrik dengan benar, ya. Kemudian dengan membaca literasi
diskusi kelompok tentang penempatan sistematis peserta didik dapat mengkaitkan penerapan sistematis di lingkungan sekitar. Nah, itu adalah tujuan kita pelajaran ini. Jadi kamu sangat punya keinginan nanti ya, termotivasi, mempunyai dorongan bahwa yang kita pelajari ini sangat bermanfaat, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, sekarang kamu perhatikan video yang di depan ini. Kali ini berakhir membahas sesuatu yang spesial. Sebelum ini, bagi memutuskan bahwa video tersebut ini akan menjelaskan apa itu sastra atau menurut. Kita semua tahu bahwa sastra merupakan salah menggunakan inklusi spesifik kita. Kota kita terdiri dari sekitar 86 miliar sastra yang bekerjasama dalam kehidupan mempertahankan inklusi antara kota dan seluruh dunia. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari struktur terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls besar dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya yang akan menuju ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita menggunakan dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam impuls dari sel syaraf lainnya. Dan impuls listrik ini akan bergantung melalui badan saraf, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisiko nukleus, suatu organ dan berisiko genetik, dan kartu pertumbuhan dan perkembangan dari sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur berbagai seluruh milik yang membantu dalam percepatan produksi impuls listrik yang mengalami sel syaraf. Hingga produksi listrik dilakukan bisa mencapai 120 detik di sel syaraf yang memiliki seluruh milik. Oke, kita sudah mendapatkan data nilai struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya? Apakah kita menunggu jempol kita di sana? Untuk bagaimana? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara sel syaraf ke sel syaraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuh dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam produksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikut, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan listrik akan bertanggung jawab dalam menggunakan jempol. Alhasil, jempol tersebut hasil bersama. Melalui berbagai proses ini, lahirlah nama neuron yang mendapatkan dan menerima informasi dan menyampaikan kepada kita semua dan tujuan edukasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dari kalian yang senantiasa memberikan semangat dan juga mengucapkan selamat datang kepada kalian yang dalam hari ini dalam perjalanan panjang. Jadi, apakah kalian sudah memiliki Oke, kamu sudah melihat video. Kira-kira di video ini ada nggak yang kamu tanyakan? Kamu tadi nengok video kan? Ada yang kamu tanyakan? Ayo cepat. Tadi ada yang membawa pesan. Siapa? Kan bisa ditanyakan. Ada lagi? Ayo cepat. Ayo jangan malu-malu. Dari video tadi apa yang kamu tanyakan? Yang di depan? Ayo boleh kamu
kira-kira banyak sekali pertanyaan yang bisa kamu lemparkan kepada kita semua tentang video yang telah ditayangkan tadi, ya. Ayo. Oke. Mengapa jempol kita dapat bergerak? Mengapa jempol kita dapat bergerak? Bagus, ya. Tadi itu ada suatu gerakan jempol-jempol digerakkan, ya. Apa penyebabnya? Yang lain? Ada lagi? Ada lagi, nak? Oke ya, jadi pertanyaan tadi ya bisa kamu temukan jawabannya. Kemudian kenapa kamu mencubit teman kamu tadi, kok kamu sakit tangan kamu gitu ya, terasa sakit ya. Kamu diputuskan pacar kamu misalnya, ada terasa juga sakit di hati ini ya kan. Nah itu berhubungan sekali dengan sel saraf kita yang akan kita pelajari ini. Ada apa dengan itu semua, ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, sebelum itu Ibu akan bagikan kelompok. Nanti kamu duduk per kelompoknya, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, ya. Ibu bacakan dulu kelompok-kelompoknya. Nanti satukan mejanya. Kemudian kamu duduk per kelompok. Ya, kelompok 1 Nafisa, Purata ini, Naswa, Axel, Raffi. Kelompok 2 sudah mejanya ya. Silvi, Siren, Zidan, Rasya, Abdul Hakim. Kelompok 3 Timo, Herti, Stefina, Sinaga, Aulia, Destia, Christine. Kelompok 4 Sari, Regina, Naswan, Tengku, Rofik. Kemudian kelompok 5 Fahri, Sultan, Cindy, Bunga, dan Doni. Ya, mejanya disaksikan. Duduk per kelompok. Udah duduk per kelompoknya. Udah, nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Kemudian kamu perhatikan nanti ada poin-poin nilai yang akan Ibu jelaskan, ya, yang Ibu nilai. Poin yang akan dinilai nanti ada mengerjakan LKPD itu nanti berdasarkan data dan informasi yang ada. Kemudian jangan melihat hasil karya dari orang lain, ya. Kemudian mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik, ya. Jadi mengisi LKPD ini ada rubrik penilaiannya. Yang pertama nanti nilainya ada 1, 2, 3. Mengisi LKPD itu dengan kurang benar berarti kamu cuma 1 poinnya kelompoknya.
kalau mengisi LKPD dengan benar, tapi bahasanya agak sulit Ibu terjemahkan, itu akan 2. Tapi kalau kamu mengisi LKPD-nya dengan bahasa yang mudah, sehingga Ibu juga mengerti, teman lain juga mengerti dengan yang kamu buat, kamu akan mendapat poin 3. Kemudian ada nanti kegiatan presentasi, kamu dengan bahasa yang dimengerti nilainya adalah ada 1 kurang percaya diri. Kemudian mempresentasikan dengan kurang percaya diri itu 2. Tapi kalau kamu presentasikan dengan benar, kemudian bahasa mudah dimengerti dan disampaikan secara percaya diri, itu akan mendapat nilai 3. Oke, paham? Paham ya? Nah, itu bagikan LKPD-nya dulu. Udah, tolong dilihat petunjuk kerjanya bagaimana, kemudian isi nama kelompoknya, bikin kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5, bikin nama kelompoknya ya. Nah, sekarang boleh dikerjakan LKPD itu, sehingga tadi apa yang kamu tanyakan, apa yang Ibu tanyakan tadi, bisa kita jawab nanti, mendapat kesimpulan di akhir pembelajaran nanti. Oke. Oke, bisa dimulai ya. Kerjakan bersama-sama, dibagi yang mana menjawab nomor 1, 2, 3, dan 4, sehingga nanti lebih cepat kita bisa presentasinya ke depan. Boleh dikoyak dulu, dulu, nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Boleh lihat buku paket ya, kemudian boleh mencari informasi yang lain ya, boleh menggunakan Google.
Boleh nih kok bisa kotak diberikan atau dibagi pertanyaan yang ini dicari sama kelompok dilaksanakan tidak lancar ya. Ini kelompok 5 ada kesulitan. Ingat ya, yang presentasi tadi dari bahasanya, kemudian kalimat, kemudian oversennya, ya, kepercayaan dirinya ke depan itu, ya.
Oke, dan yang berdoa, Monika. Kerjakan bersama-sama ya.
Oke, kelompok 2 udah siap. Kemudian kelompok 3, Ibu tunggu 10 menit lagi ya. Yang penting kamu berdasarkan data yang ada di buku, boleh kamu ambil informasi berkenaan dengan materi pertanyaannya, silakan ditulis di jawaban
Kelompok 4 udah selesai, kelompok 2 udah, kelompok 1 udah, kelompok 4 udah ya, udah, kelompok 5 udah. Oke, sebentar lagi ya, 5 menit lagi kita akan melakukan presentasi ke depan. Ya, tolong siapkan perwakilannya ya, karena nanti dinilai itu ya dari segi bahasa, kemudian penampilan dan cara bagaimana kamu mengutarakan apa yang telah kamu peroleh ya, tentunya kepercayaan diri kamu. Dan nanti per kelompok diberi waktu 5 menit untuk masing-masing presentasi ya. 5 menit masing-masing.
Kelompoknya siap, tolong turun tangannya yang siap. Kelompok yang udah siap, yang udah siap. Yang tiga tadi udah nih, udah. Ini udah. Depan. Oke, udah. Ini udah. Udah semua? Oke, kita mulai ya. Ya, kita mulai. Ya, udah ada semua kelompoknya di sini. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, sebelum ke depan, ya, karena nanti ada kelompok terbaik. Ya, dengarkan semuanya. Jadi kamu harus menyampaikan paparan tadi hasil diskusi itu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tentunya jawabannya adalah benar. Kemudian percaya diri, ya, menyebutkan nama kelompoknya dari siapa aja, kemudian pertanyaannya, kemudian kesimpulan. Oke, kita mulai ya. Kelompok yang pertama yang maju. Oke, dimulai ya. Masing-masing kelompok nanti mendapatkan waktu 5 menit ya, 5 menit. Oke, dimulai ya. Siap? Oke, yang pertama adalah kelompok 5 yang maju ke depan. Ayo perwakilan kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sebutkan fungsi dari bagian-bagian sasaraf pada gambar di atas. Yang pertama, dendrit untuk menerima dan mengantarkan rangsangan dari badan sel. Kedua, badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit. Yang ketiga, akson berfungsi mengantarkan impuls dari badan sel menuju efektor. Yang keempat, selaput berfungsi sebagai pembungkus neurin. Yang kelima, sel sekuan berfungsi mempercepat jalannya impuls. Yang kelima, nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf. Soal kedua, bagaimana mekanisme pengantaran sistem saraf menghantarkan impuls atau pesan? Pada
3 tahap sistem saraf dalam mengantarkan impuls atau pesan, yaitu polarisasi, yang artinya neuron tidak mengantarkan impuls. Yang kedua, depolarisasi, pompa ion Na+ akan terbuka sehingga ion Na+ akan masuk ke dalam akson. Yang ketiga, repolarisasi, pompa ion Na+ tertutup sedangkan pompa ion K+ terbuka. Soal ketiga, setelah membaca buku, tuliskan minimal 2 contoh hewan yang menghasilkan listrik di dalam tubuhnya. Yang pertama, belut listrik, dan yang kedua, lele listrik. Soal yang keempat, apa saja alat yang menggunakan konsep listrik statis? Sebutkan minimal 3. Yang pertama, mesin cuci, televisi, mesin fotokopi, dan setrika. 5. Jelaskan kaitan konsep listrik statis dengan prinsip kerja mesin fotokopi. Listrik statis mengalir pada mesin akan memberikan balik muatan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dua muatan ini juga saling tarik-menarik. Kesimpulan dari hasil diskusi kami dapat mengetahui bagian-bagian dari sel dan hewan-hewan yang menghasilkan listrik serta alat-alat apa saja yang menggunakan konsep listrik statis. Itulah hasil dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplausnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk yang maju berikutnya adalah kelompok Kelompok 3, silakan maju ke depan. Siang semua. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, setelah kamu mengamati tayangan video tentang sistem saraf, temukanlah permasalahan yang muncul dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah jika neuron dalam sel saraf rusak, apakah hormon lain juga akan rusak? Dan yang kedua, apakah sel yang mati atau rusak bisa tumbuh kembali? Yang ketiga, apa itu neuron dan apa kaitannya dengan konsep penerapan listrik statis? Yang keempat, apakah sel saraf dalam otak harus menggunakan glukosa sebagai salah satunya sumber energi untuk bisa bekerja sesuai dengan fungsinya? Kemudian, setelah melihat tayangan video, akan membaca literatur dan diskusikanlah sebutkanlah fungsi dari bagian-bagian sel saraf pada gambar di atas. Yang pertama, dendrit. Dendrit berfungsi menerima impuls atau rangsangan dari reseptor atau indera dan meneruskannya ke badan sel saraf. Yang kedua, badan sel. Badan sel berfungsi menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson atau neurit. Yang ketiga, ada akson. Akson berfungsi menerima impuls atau rangsangan dari badan sel dan sel saraf yang lain. Kemudian yang keempat, myelin. Berfungsi mempercepat impuls sebagai dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Yang kelima, nudus Ranvier. Berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Yang kedua, bagaimanakah mekanisme pengantaran sistem saraf menghantarkan impuls atau pesan? Pengantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ ke K+. Mekanisme pengantaran impuls terjadi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap polarisasi, yaitu tahap istirahat. Yang kedua, tahap depolarisasi, dan yang ketiga, tahap repolarisasi. Yang ketiga,
Setelah membaca buku dan bahan ajar, tuliskan minimal 2 contoh hewan yang menghasilkan listrik dalam tubuhnya. Yang pertama ada ikan pari listrik, burung listrik, ikan belalai gajah, dan hiu kepala martir. Yang keempat, setelah membaca bahan ajar atau artikel tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, apa saja alat yang menggunakan konsep listrik statis? Sebutkan minimal 3. Yang pertama, mesin fotokopi. Yang kedua, pengecatan mobil. Yang ketiga, pengendapan elektrostatis pada cerobong atap. Yang keempat, elektrokardiograf. Yang kelima, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering menggunakan jasa fotokopi. Dan sekarang kaitkan konsep listrik dengan prinsip kerja mesin kopi. 5. Penggunaan toner atau tempat buku hitam yang halus yang bermuatan listrik negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Dan kesimpulan dari hasil diskusi kami, yang pertama, kita dapat mengetahui gejala listrik statis yang terjadi di dalam saraf karena adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Yang kedua, kami juga dapat menyimpulkan sebagian alat-alat teknologi ternyata menggunakan konsep penerapan listrik statis. Baiklah, ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima. Kita lanjut kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu, setelah kamu mengamati tayangan video tentang sistem saraf, kemukakanlah permasalahan yang muncul dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama yaitu, mengapa jari kita dapat digerakkan? Yang kedua, mengapa kita merasa sakit ketika dicubit? Yang ketiga, apa sajakah unit terkecil pengantar sel saraf pada tubuh manusia? Yang keempat yaitu, apakah pengertian dari biolistrik? Soal yang pertama yaitu, setelah melihat tayangan video, membaca literatur dan diskusi, sebutkanlah fungsi dari bagian-bagian sel saraf pada gambar di atas. Sel saraf yang pertama yaitu dendrit, yang berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua, tubuh sel, yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari dendrit ke akson atau neurit. Yang ketiga yaitu akson, yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Yang keempat, myelin, yang berfungsi mempercepat impuls saraf dan membantu terjadinya loncatan muatan. Yang terakhir yaitu modus Raffia, tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Soal yang kedua, bagaimana mekanisme penghantaran sistem saraf menghantarkan impuls atau pesan? Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Mekanisme penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion NA+ dan K+. Yang ketiga, setelah membaca buku dan bahan ajar, tuliskanlah minimal 2 contoh hewan yang menghasilkan listrik dalam tubuhnya. Hewan yang pertama yaitu ikan belalai gajah, yang kedua belut listrik, yang ketiga lele listrik, yang keempat ikan pari listrik, dan yang kelima yaitu hiu kepala martir. Yang keempat, setelah membaca bahan ajar, artikel tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, apa saja alat yang menggunakan konsep listrik statis, sebutkan minimal 3. Yang pertama yaitu pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Yang kedua, pengecatan mobil. Dan ketiga, terdapat pada mesin fotokopi.
Yang kelima, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering menggunakan jasa fotokopi. Jelaskanlah kaitan konsep listrik statis dengan prinsip kerja mesin fotokopi. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat buku hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Lalu, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi di kelompokmu. Dari hasil diskusi kami, listrik statis dapat kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kelistrikan juga terdapat pada sel saraf. Sekianlah hasil diskusi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk kelompok ya. Lanjut lagi. Kelompok berapa kira-kira? Oke, bentar. Oke, betul. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, setelah kamu mengamati tayangan video tentang sistem saraf, kemukakanlah permasalahan yang muncul dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa saja gangguan pada sistem saraf? Yang kedua, bagaimana upaya menanggulangi adanya gangguan sistem saraf pada manusia? Yang ketiga, apa yang terjadi jika terjadinya kerusakan pada sistem saraf? Yang keempat, bagaimana cara kerja sistem saraf pada manusia? Setelah melihat tayangan video, membaca literatur dan diskusi, sebutkanlah fungsi dari bagian-bagian sel saraf pada gambar di atas. Yang pertama, dendrit berfungsi menerima impuls ke badan sel saraf. Yang kedua, akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Yang ketiga, tubuh sel membawa informasi genetik. Yang keempat, akson hilok membangkitkan impuls yang akan dihantarkan menuju akson. Yang kelima, nodus Ranvier mempercepat impuls saraf, dan lapisan myelin menghantarkan informasi dari satu bagian otak ke bagian otak lain. Yang kedua, bagaimana mekanisme penghantaran sistem saraf menghantarkan impuls atau pesan. Mekanisme penghantaran sistem saraf menghantarkan impuls atau pesan terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Dapat terjadi karena membran sel saraf bersifat semi permeabel, artinya dapat dilewati oleh ion tertentu. Yang ketiga, setelah membaca buku dan bahan ajar, tuliskanlah minimal 2 contoh hewan yang menghasilkan listrik dalam tubuhnya. Belut listrik dan lele listrik. Yang keempat, setelah membaca bahan ajar, artikel tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, apa saja alat yang menggunakan konsep listrik statis? Sebutkan minimal 3. Yang pertama, mesin cuci. Yang kedua, televisi. Dan yang ketiga, mesin fotokopi. Yang kelima, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering menggunakan jasa fotokopi. Jelaskanlah kaitan konsep listrik statis dengan prinsip kerja mesin fotokopi. Listrik statis yang mengalir pada mesin akan memberikan balik muatan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dua muatan ini juga saling tarik-menarik. Mesin fotokopi umumnya memanfaatkan muatan positif untuk menciptakan gambar dari bahan-bahan yang hendak disalin. Nomor ke-6, baik buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu. Kita dapat mengetahui sel saraf tersusun atas bagian dendrit, badan sel, inti sel, dan neurin atau akson. Sel saraf dapat menghantarkan rangsang karena adanya muatan yang tarik-menarik. Listrik statis terjadi akibat adanya perbedaan muatan listrik. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, arti yang terakhir adalah kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi menjelang siang semuanya. Oke, saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKPD materi kita pada hari ini. Pada soal pertama, setelah melihat tayangan video, membaca literatur dan diskusi, sebutkanlah fungsi dari bagian-bagian saus saraf pada gambar di atas. Yang pertama ada dendrit, berfungsi menerima impuls dari sel lain dan menerusnya ke badan sel. Lalu ada badan sel, berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Akson pun berfungsi membawa rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Lalu ada akson terminal, berfungsi sebagai tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Lalu yang kelima ada akson hillock, berfungsi membangkitkan impuls yang akan diantarkan menuju akson. Lalu ada nodus Ranvier, berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Dan yang terakhir ada lapisan mitelin, berfungsi untuk melindungi neurin dari kerusakan, mencegah impuls bocor, dan mempercepat jalan impuls. Lalu lanjut pada soal nomor 2. Bagaimana mekanisme penghantaran sistem saraf menghantarkan impuls atau pesan? Oke, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu impuls atau rangsangan. Impuls merupakan pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Nah, ternyata mekanisme penghantaran impuls terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama tahap polarisasi, yaitu tahap ketika beristirahat atau tidak mengantarkan impuls. Lalu lanjut pada tahap kedua, tahap depolarisasi, yaitu tahap ketika neuron dilalui oleh impuls. Lalu tahap terakhir merupakan tahap repolarisasi, yaitu terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Lalu lanjut pada soal nomor 3. Setelah membaca buku dan bahan ajar, tuliskanlah minimal 2 contoh hewan yang menghasilkan listrik dalam tubuhnya. Adapun hewan yang menghasilkan listrik dalam tubuhnya, yang pertama ada ikan belalai gajah, dan yang kedua ada ikan pari listrik. Lalu pada soal nomor 4, setelah membaca bahan ajar, artikel tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, apa saja alat yang menggunakan konsep listrik statis? Sebutkan minimal 3. Adapun alat-alat yang menggunakan konsep listrik statis yang kita sering ketemui di kehidupan sehari-hari, yang pertama ada printer laser, yang kedua ada penangkal petir, dan yang ketiga ada alat pengumpal asap untuk mengurangi asap. Lalu lanjut pada soal nomor 5. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering menggunakan jasa fotokopi. Jelaskanlah kaitan konsep listrik statis dengan prinsip kerja mesin fotokopi. Oke, sebelumnya komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas, sehingga hal ini dapat dikaitkan dengan konsep listrik statis. Lalu soal terakhir yaitu soal nomor 6. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu. Adapun kesimpulan dari proses kelistrikan pada sel saraf yaitu ketika neutron transmitter terlepas dari sel saraf yang lain, maka kelistrikan pada sel saraf yang mana impuls atau rangsangan akan lanjut pada sel saraf selanjutnya. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ya. Tadi kamu sudah ke depan semua, kamu sudah mendengarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh temanmu. Semua ibu rasa sudah benar, ya, sudah 90% itu betul. Coba kamu menilai, kira-kira kamu dulu ya sebelum ibu nilai kelompok yang mana yang bagusnya dari performanya, dari penyampaiannya, kemudian dari bahasanya, kemudian dari betulnya sesuai dengan pertanyaan. Dan kamu kelompok mana yang berhak mendapat
juara 1 yang bagus. Kelompok mana? Coba nilainya dengan jujur. Kamu menilainya jangan mentang-mentang kamu kelompok 3, kamu bilang kelompok 3 yang betul. Kelompok 5 yang maju ke depan, kelompok 5 pula yang terbaik. Coba kamu jujur dari hati, Ibu pengen tanya. Kalau kelompok 5 menurut kamu kelompok siapa yang bagus? Nah, menurut kelompok 5 kelompok 1 kata dia. Kalau menurut kelompok 4, katanya kelompok 1. Kata kelompok 3, kelompok 3 dia percaya diri. Menurut kelompok 2, kelompok 2 juga percaya diri. Kelompok 1, dia semangat, berlima orang bilangnya kelompok 1. Nah, Ibu bacakan nilainya. Dan jadi semuanya jawabannya sudah mendekati, tapi ada yang sedikit lari-lari. Ya, mengapa? Misalnya nomor 1 Ibu tanyakan sesuai dengan gambar, ya. Tapi banyak yang menyimpang, ya di situ. Paham ya? Yang nomor 1, ya banyak yang menyimpang jawabannya. Tadi yang itu yang nomor 1-nya yang mendekati jawabannya itu adalah antara kelompok 4 dan kelompok 1, ya. 5, 3, 2 itu hampir sama jawabannya, ya. Merasa tak sesuai gambarnya? Tidak kamu jabarkan masing-masing di gambar itu. Ada akson terminal tidak kamu jelaskan, ya kan? Oke, baiklah. Ibu akan membacakan nilai kelompok berdasarkan hasil ke depan tadi, tapi dengan kriteria cara presentasinya, kemudian jawaban yang bisa dimengerti, kemudian dari kekompakan kelompoknya. Baiklah, Ibu bacakan. Kelompok 5 nilainya adalah 92. Kelompok 3 nilainya adalah 92. Kelompok 2 nilainya adalah 92. Kelompok 4 nilainya adalah 93. Kelompok 1 nilainya adalah 94. Ya, jadi Ibu bukan tidak bagus semuanya. Ibu rasa memang bagus-bagus, mungkin ada yang terlewati saja. Ya, silakan kelompok 1, silakan ke depan mengambil hadiahnya. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain tolong tingkatkan lagi caranya, ya, karena di minggu depan ya kita akan membuat poster, ya. Jadi kreativitas kamu dalam menggambar dinilai, Ibu nilai ya. Dari ke depan tadi kamu telah membacakan hasil diskusi kamu. Kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan? Oke, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi pelajaran hari ini? Ayo Pak. Oke. Kesimpulannya, yang sampai bisa satu orang itu menjelaskan 3 kesimpulan dari materi hari ini. Ya. Ayo, siapa bisa beri tangannya? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ibu cari 2 orang. Apa yang dapat disimpulkan dari materi hari ini? Ayo, siapa bisa?
Ya, sebelum kita masuk soal, kamu harus buat kesimpulan dulu. Siapa yang bisa buat kesimpulan? Ayo, siapa bisa? Ada? Oke, kelompok 1 silakan. Salah satu kesimpulan dari sel saraf adalah mekanisme pengantar impuls terbagi menjadi 3, yaitu tahap polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Ada lagi? Ada yang bisa nambahkan? Jawabannya betul ya. Tapi Ibu minta itu tambah lagi. Ada yang bisa menambahkan? Boleh. Saraf kecil tadi apa namanya? Kemudian impuls itu apa? Ya, ion apa yang bekerja di sana? Apa saja? Oke. Oke, salah satu kesimpulan dari kelompok kami yaitu tentang pengertian impuls. Impuls merupakan pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Oke, betul ya. Jadi di sini ya, Ibu tekankan lagi, dengarkan semuanya. Kalau nanti ada ulangan, ujian, kamu perhatikan dulu. Jadi unit terkecil penyusun sistem saraf tadi apa namanya? Neuron ya. Jadi satu neuron itu ada 3 bagian. Ada badan sel saraf, ada dendrit, dan ada akson, ya kan? Selain 3 tadi bagian tadi, jadi ada terdapat saraf tambahannya yang berupa namanya selubung milen ya. Kemudian sel saraf tadi dia berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsangan dalam bentuk pesan listrik ya. Kemudian dendrit menerima informasi atau rangsangan dari sel saraf dan liannya. Dan pada dendrit terdapat sensor yang berfungsi menerima segala bentuk rangsangan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, lalu diteruskan ke akson. Kemudian akson membawa impuls tersebut berupa neurotransmitter menuju sel saraf berikutnya. Kemudian neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf berikutnya. Kemudian saat dicubit, berarti rasa sakit saat dicubit itu karena pengaruh rangsangan ya. Rangsangan itu akan dirubahkan menjadi impuls oleh sel saraf ya. Selain pada kabel, ternyata tubuh kita mempunyai aliran listrik ya, khususnya pada sel saraf dengan adanya impuls listrik tersebut ya. Jadi bidang yang mempelajari aliran listrik pada tubuh kita namanya biolistrik. Bio artinya adalah hidup ya. Tegangan pada tubuh berbeda dengan apa yang kita bayangkan, tidak sama dengan listrik rumah tangga. Karena listrik rumah tangga itu lari, kemudian listrik yang bergerak. Jadi tegangannya itu agak kuat. Jadi ternyata di dalam tubuh kita ini juga terdapat apa? Tegangan listrik walaupun tidak sekuat dengan listrik yang ada di rumah-rumah. Nah, itulah yang kesimpulan pada hari ini. Nah, selanjutnya kerjakan latihan ini di kertas 1 lembar. Cepat ya. 1 tulis A, 2 tulis 3, 4. Terbaca di depan.
Kamu kerjakan latihan di buku paginya nomor 8, 9, dan 10. Nomor 193, halaman 193, 8, 9, dan 10. Bikin nama, bikin keterangannya saja. Keterangan 8, 9, 10. Satu-satu. Nomor 8, 9, 10. Halaman 193 dan 194. Jawabannya saja. Misalnya C. Apa jawabannya? Ya. Yang apa kecepatannya? Asik. Ibu hitung sampai 10 ya. Sudah ada jawabannya di depan. 10, 9, 8, 7, 5, 4,
3, 2, 1. Oke, terima kasih ya. Tadi 3 orang terjebak tadi. Ya. Oke, nanti Ibu koreksi dulu ya. Nah, sekarang kita refleksi ya. Refleksi yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu pelajari hari ini? Kamu bisa? Ayo cepat. Yang kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3 cepat. 4, oke. Kelompok 5. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sudah mempelajari penerapan listrik tentang apa sel saraf hewan dan pemanfaatan teknologi yang ada pada listrik statis. Nah, apa manfaat kita belajar hari ini? Ada manfaatnya nggak kira-kira? Ada nggak manfaatnya? Sebelumnya kamu tahu nggak? Nggak bertanya kenapa kamu sakit saat itu? Terpikir nggak? Sekarang karena belajar kamu sudah tahu bahwa itu apa? Karena adanya suatu rangsangan kan, sehingga tubuh kita merasa sakit tadi ya. Ternyata manfaat berikutnya adalah ternyata di dalam tubuh kita ini menyimpan adanya tegangan listrik walaupun besarnya tidak sebesar dalam alat perabotan dalam rumah tangga. Kamu pernah mendengar cerita atau di YouTube ada manusia listrik? Ada ya. Ternyata ada manusia listrik ya. Ternyata itu kenapa? Jadi kamu cari tahu tentang apa itu, sehingga kita bisa tahu manfaat kita pelajari hari ini ya. Jadi untuk besok ya, kegiatan kita besok itu adalah membuat poster ya. Kita buat poster berdasarkan penerapan listrik ya, penerapan listrik dan teknologi yang kamu pelajari hari ini. Ada apa saja? Ada mesin fotokopi salah satu contohnya. Ya, mungkin itu saja kegiatan hari ini. Tolong ketua kelas disiapkan lagi kelasnya. Ya, atau ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Oke, disiapkan dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini mendapat manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin.